Mancing mania, mantap! Mancing mania, mantap! Selamat sore para pecinta sport fishing. Mantap! Gua kagak sarapan lagi cuy. Aduh. Harus saya akui potensi Laut Selatan Banyuwangi memang sangat menjanjikan. Gugusan karang di pesisir Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa ini cukup menggiurkan bagi para pencari sensasi strike predator karang. Mancing mania, mantap! Mantap! Ya, strike! Wow! Mantap! Ya! Inilah yang membawa saya kembali datang ke sini. Bersama teman-teman dari Banyuwangi dan Malang, saya ingin mencoba spot di daerah Gerajakan. Kami memilih berangkat pagi-pagi untuk menghindari angin barat yang sudah mulai datang. Menjadi bagian dari Samudra Hindia, gelombang Laut Selatan Banyuwangi tidak bisa dianggap remeh saat musim angin barat. Bahkan untuk bisa keluar dari Pelawangan, perlu ekstra hati-hati agar kapal tidak terbalik atau pecah karena hantaman ombak. Meski masuk wilayah teluk, gelombang air di spot kami kali ini sangat menantang. Spot Gerajakan memang tidak cukup dalam, hanya berkisar 20 hingga 40 meter saja. Itu sebabnya saya dan teman-teman menggunakan teknik light jigging atau jigging ringan. Hampir sama dengan teknik heavy jigging, hanya beda di umpan yang ukurannya lebih kecil. Hari ini kita nggak main jigging nih karena lautnya hancur ya. Iya. Hancur banget, jadi kita main di pinggir aja, kita main light jig, jadi pakai piranti-piranti kecil. Gue pakai jignya jig 60 sampai 100, terus kita pakai piranti juga piranti kecil yang 3.500, jadi nggak terlalu dalam. Kedalamannya pun berapa ya Bang? 25 meter ya, 25 meter sampai 30 ya, cuma segituan aja. Terus juga pakai tali PP 2 1,5. Ya. Jadi kalau misalnya dapat walaupun ikannya kecil, tarikannya mantap. Teknik light jigging biasanya menggunakan metal jig ukuran 80 sampai 150 gram saja. Tentu targetnya adalah ikan-ikan predator karang yang ukurannya juga lebih kecil. Tapi tak jarang ikan-ikan jumbo bisa didapat dengan teknik satu ini. Pertarungan strike mulai terjadi. Dari kapal sebelah baru pertama memancing di laut, umpan Robit langsung mendapat sambaran kuat dari predator di bawah sana. Sepertinya ikan cukup kuat dan tidak mau menyerah untuk melepaskan diri. Robit dibuat tak punya kesempatan untuk menggulung tali ke dalam reelnya. Tak mau kehilangan momen, newcomer kita satu ini hanya bisa mengikuti kemana arah ikan membawa umpannya. Suara deritan reel Robit tak kunjung berhenti. Sayang sekali, ikan berhasil melepaskan diri dan memenangi pertarungan. Santai Mas Bro, masih banyak waktu. Ayo coba lagi. Kali ini giliran umpan saya mendapat sambaran ikan. Belum selesai pertarungan saya, Paimo juga mendapat respon dari ikan. Double strike Mas Bro. Double strike! Sensasi light jigging memang mengasihkan saat menggunakan piranti yang ringan. Perlawanan ikan juga bisa kita nikmati tanpa harus buru-buru menaikkannya. Sedikit tarik ulur strike, akhirnya kedua ikan berhasil landed. Dua ikan kue ukuran sedang menjadi pembuka hasil perolehan strike kali ini.
Melihat dari ukurannya, saya yakin bahwa keduanya merupakan bagian dari satu kelompok besar. Predator satu ini memang lebih sering terlihat dalam kelompok besarnya saat masih ukuran anakan hingga remaja. Nih, lumayan nih. Di cuaca yang kayak begini nih, emang udah masuk musim baratan sih sebenarnya di selatan ini. Jadi kita sedikit agak nekat sebenarnya. Tapi ini emang kita udah niat juga buat disumbangin juga. Jadi kita emang udah niat turun hari ini bareng-bareng. Lumayan lah hasilnya. Gak sia-sia kita ya Mas ya. Ya, kita dapat berkah dan barokah dari anak-anak yatim. Yoi. Mancing Mania, mantap! Kali ini giliran Yono yang tak mau kalah. Berada di bagian depan boat, peluang Yono untuk strike memang cukup terbuka. Melihat dari caranya bertarung, sepertinya Yono tengah berhadapan dengan ikan perenang cepat. Berbekal jam melaut yang tinggi, tentu tak sulit bagi angler satu ini untuk bisa menaikkan ikan ke boat. Mas Yono, mantep kan? Benar saja Mas Bro, seekor ikan dari jenis tuna berhasil landed. Salah satu ciri fisik ikan perenang cepat adalah bentuk tubuhnya yang runcing dan gilik. Dengan bentuk seperti itu memudahkan ikan untuk berburu mangsa. Mancing Mania, mantap! Lanjut lagi Mas Bro. Beralih ke kapal sebelah lagi, kali ini Syawal tak mau kehilangan ikan seperti yang dialami Robit. Dengan kondisi gelombang cukup tinggi, Syawal juga harus bisa menjaga keseimbangan. Ikan dibuat sama sekali tak punya celah untuk melepaskan diri. Akhirnya Syawal sukses menggiring ikan mendekat ke boat. Wih, talang-talang. Queenfish. Ikan berhasil landed dan rupanya seekor queenfish lah yang menyambar metal jig Syawal. Terkenal dengan nama talang-talang, ikan satu ini memang terbilang cukup agresif dan rakus saat menyambar umpan. Mantap bro! Mancing Mania, mantap. Mantap coy! Strike kembali terjadi. Sepertinya Dewi Fortuna masih betah berada di dekat Andre. Angler dengan nama sapaan Paimo ini kembali harus mengeluarkan tenaga untuk bisa mengalahkan perlawanan ikan. Tarikan kuat ikan saat melawan membuat piranti Paimo melengkung tajam. Beberapa kali tali terulur kuat yang membuat reel berderit. Double the track. Double the track. Oh, lepas. Alah, masih. Tapi dengan pengalaman dan kesabaran ikan akhirnya menyerah juga. Mantap Mas Bro! Seekor Jack Crevel atau kue lilin berhasil landed dengan sempurna dalam boat. Inilah salah satu jenis GT yang sudah mulai susah ditemukan. Menjadi salah satu bukti bahwa perairan Banyuwangi masih sangat potensial untuk bisa menikmati sensasi strike ikan-ikan top predator karang. Mancing Mania, mantap! Om, telelet om. Om, telelet om! Semakin siang, kondisi air dan angin semakin bertambah buruk. Meski rasa penasaran untuk menaikkan ikan-ikan besar masih kuat, tapi tetap keamanan jadi prioritas. Tak ingin memaksakan diri, tim akhirnya sepakat untuk kembali ke darat. Setidaknya saya sudah punya gambaran bagaimana kondisi perairan Banyuwangi untuk turnamen yang akan digelar di esok hari. Nih, saya kira di Gerajakan nih, di Banyuwangi. Rencana saya mau ikut turnamen, jadi sebelum turnamen saya mau tes dulu spotnya. Karena di spot turnamen pun hancur banget nih cuacanya. Jadi kita di pinggir nih, berhubungan sama pulau-pulau ya Mas ya? Ya betul. Berhubungan sama pulau-pulau itu hancur banget, kita nggak tahu nanti pas turnamen seperti apa. Memang teman-teman dari Banyuwangi semua strike. Waduh! Olah omai! Olah omai! Olah omai! Dalam rangka 10 tahun program Mancing Mania, saya dan para pemancing di sini ingin sedikit berbagi dengan anak-anak panti asuhan. Kami memilih panti asuhan yang lokasinya masuk ke pedalaman untuk menyerahkan hasil pancingan kami. Lagi di panti asuhan nih, saya bareng teman-teman pemancing. Kita mau kasih hasil pancingan kita ke adik-adik panti asuhan. Terus kita juga mau sedikit ngerayain
ulang tahun MM nih yang ke-10 sama adik-adik di panti asuhan. Di Panti Asuhan Al-Ikhlas, Desa Sumber Kepuh, tim mendapat sambutan sederhana yang penuh kekeluargaan. Luar biasa rasanya melihat anak-anak panti yang sangat senang melihat ikan yang kami bawa. Assalamualaikum, Mas. Kita interview dari Mancing Mania Pak sama teman-teman pemancing nih. Iya. Dari Banyuwangi kita mau ada sekedar hasil tangkapan nih kemarin kita mancing. Kebetulan ada lumayan banyak, jadi kita mau sumbangin ke sini biar manfaat, Pak. Meski dekat dengan laut dan pesisir, jarang sekali bagi anak-anak di panti ini untuk menikmati ikan segar. Itulah salah satu sebab kenapa ikan-ikan hasil pancingan sepakat untuk diserahkan ke mereka. Meski sekedar acara potong tumpeng, tapi harapan untuk menjadi lebih baik selalu ada dalam hati kami. 10 tahun sudah Mancing Mania menemani para pecinta sport fishing dan penonton. Tentu masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Semoga doa dari anak-anak panti asuhan ini bisa mewakili doa kita semua, bahwa Mancing Mania akan terus memberi hiburan, informasi, dan tayangan yang berkualitas untuk kita semua. Mancing Mania semakin mantap. Amin, amin, makasih Bu. Sebenarnya tanggalnya udah bukan udah ini ya, apa acara ulang tahunnya Mancing Mania sebenarnya udah lewat, cuman bulannya masih sama, jadi pas banget saya lagi di sini bareng adik-adik di sini, jadi kita nikmatin bareng-bareng. Oh iya, ayo Bu, dibagiin aja Bu semuanya Bu sama adik-adiknya Bu, ya, semuanya makan ya. Gelaran turnamen di Banyuwangi kali ini terpusat di daerah Pancer, salah satu lokasi paling potensial untuk bisa mendapat strike ikan-ikan predator ukuran jumbo. Pagi ini saya lagi ada di daerah Jawa Timur, di Banyuwangi, tepatnya di Pantai Pancer. Pagi ini rame banget teman-teman pemancing, jadi hari ini ada competition polarot fishing. Jadi ini pertama kalinya nih diadain di sini. Jadi dan ternyata anginnya agak kenceng, jadi kita mau pagi-pagi mau pada berangkat curi star dulu. Mudah-mudahan sih dapat ikan besar. Tak ingin ketinggalan dengan para peserta lain, tim Mancing Mania juga langsung menuju spot-spot yang kami anggap potensial. Dengan mengajak Pak Karno sebagai kapten, boat kami menuju spot pilihan. Kali ini kehadiran tim Mancing Mania adalah sebagai tim peliput karena rencana panitia yang akan menggelar event ini sebagai acara tahunan. Mantap! Seperti hari sebelumnya di Gerajakan, kondisi perairan Pancer juga mulai kurang bersahabat. Angin dan gelombang yang tinggi terus menyapa para peserta selama gelaran turnamen ini. Beberapa boat peserta ada yang cukup berani untuk keluar ke laut lepas demi mendapat strike ikan besar. Tim kami tidak mau memaksakan diri. Dengan pertimbangan utama untuk keselamatan, kami memilih spot-spot yang masih mendapat perlindungan tebing-tebing karang. Kayaknya peserta udah pada mulai turun semuanya, tapi berhubung cuacanya emang kurang bagus, jadi pada maksudnya di pinggir semua emang. Ini udah terlanjur sih ya, jadi acara turnamennya udah terlanjur diadakan, jadi nggak bisa diundur lagi, dan peserta udah pada datang, jadi akhirnya tetap berangkat. Mungkin panitia mengacu pada tahun kemarin katanya di sini bulan segini ini masih enak banget, masih teduh, tapi ternyata sekarang udah hancur banget. Emang musimnya sekarang lagi nggak bisa diprediksi, tiba-tiba angin ini lagi baratan ya. Dan di berita pun nelayan-nelayan Banyuwangi ini dilarang turun oleh pemerintah, oleh dinas-dinas yang terkait, karena emang cuacanya hancur banget. Gelombangnya bisa sampai 10 meteran di sini, karena kita di Laut Selatan. Menerapkan sistem terbuka, kami ingin mencoba teknik-teknik sport fishing terlebih dahulu. Karena spot kami dekat dengan tebing karang. Teknik popping sangat cocok untuk mengganggu wilayah teritorial predator.
Dan saat bot larut terbawa arus ke spot perairan dalam, kami beralih ke teknik light jigging. Meski ada bot peserta yang nekat menerobos gelombang, tapi ternyata lebih banyak yang bermain di sekitar teluk saja. Aspek keamanan dan keselamatan tentu jadi pertimbangan utama mereka. Dalam kondisi seperti ini, pihak panitia tentu harus terus siaga memantau keselamatan peserta. Hampir semua titik potensial telah kami coba untuk mendapat strike, tapi kondisi alam memang kurang bersahabat. Angin, arus, dan gelombang yang sangat kuat membuat situasi tidak kondusif. Tak mau larut dalam kekecewaan, beberapa peserta akhirnya menghibur diri dengan berenang di laut. Ada-ada saja ulah mereka. Ya, dalam gelaran turnamen para peserta pasti tertantang untuk menjadi juara. Tapi berkumpul dan pertemuan antar sesama pemancing tidak kalah penting. Di ajang seperti inilah kita bisa saling tegur sapa dan bertukar informasi soal spot-spot memancing potensial di masing-masing daerah. Tepat pukul 2 siang, panitia menutup penyerahan ikan hasil pancingan para peserta. Football air Banyuwangi yang pastinya, dan didukung oleh Osing Tour serta kerjasama dengan masyarakat Pancer. Lumajang ya. 1,1 Lumajang. Barakuda. Senten Barakuda. 4,1. 4,1 bro. Mancing mania mantap. Polairut mantap. Ikan-ikan yang digantung ini menjadi nominasi juara. Seekor jiti dengan berat lebih dari 5 kg akhirnya menjadi juara umum dalam gelaran turnamen memancing di Pancar kali ini. Meski kondisi alam kurang mendukung, tetap saja ucapan syukur terpanjatkan karena turnamen bisa berjalan dengan baik dan masih ada ikan yang berhasil landed untuk diserahkan ke pihak panitia. Melalui seluruh tim Mancing Mania, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Tidak lupa, terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberi kesempatan tim Mancing Mania untuk ikut memeriahkan turnamen memancing perdana di Banyuwangi ini. Semoga dengan kegiatan ini bisa menjaga tali persahabatan para pemancing. Tentu saja kelestarian habitat dan regenerasi ikan harus tetap diperhatikan agar kekayaan laut Indonesia senantiasa terjaga.